rohani kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat pembukaan, Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita Pak Ustadz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya. Tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris. Bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus. Jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini, gitu. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. Ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak kalau mau silakan. Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama Pak, dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat mungkar nakir ntar. Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau. Kira-kira begitu. Waduh, ini udah berbicara jauh kita nih Pak ya. Ya, tafadhal. Boleh terakhir dari Pak Haji Adang untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan perbedaan antara saudara kandung dan saudara satu ruh. Karena terkadang walaupun kita saudara satu kandung, saudara kandung dan saudara ruh. Karena yang terjadi di dunia ini, sungguh pun kita saudara satu kandung, tapi mungkin jarang ketemu, banyak perbedaannya. Berbeda walaupun tidak satu kandung, kita sering ketemu dan banyak persamaannya. Kemudian mohon dijelaskan juga perbedaan pendengaran ruhani dan pendengaran jasmani, penglihatan ruhani dan penglihatan jasmani. Terima kasih. Ya. Beda saudara kandung secara jasad Pak ya, dengan saudara ruh. Dalilnya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Loh,
babenya siapa? Ya, bapaknya siapa? Itulah Rasulullah, Abul Mukminin, bapaknya orang beriman. Maka istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Tapi kan kita nggak manggil Nabi Abul Mukminin, padahal itu nama beliau sebenarnya. Disebut lebih tepat Abur Ruh. Saudara ruh ini itu diketahui dari syahadat, Pak, dan pengenalannya kepada Bapak Ruh. Dan yang meniupkan roh tidak dicipta, Pak. Tapi jika yang dimaksud roh itu jiwa dicipta. Jadi tergantung nih, kan ulama kita kadang menyebut roh tapi artinya nafs. Menyebut roh artinya kolbu, seperti Imam Ghazali. Maka ini dicipta. Inilah mazhab Imam Qushairi, Imam Ghazali, bahwa ruh dicipta. Tapi Quran kan ngomong ruh bukan yang itu. Kulir ruh min amri rabbi. Amri rabbi tidak dicipta. Roh adalah urusan Allah. Lillahil amru, ya. Allah punya amr, tapi juga punya penciptaan. Jadi Allah membedakan antara ciptaannya dengan urusannya. Urusan itu hembusan. Nah, jadi kita ini, fisik ini dengan kun fayakun. Kalau ruh enggak, tiupan, Pak. Tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nur, nah yang Bapak cerita tadi, nur itu pancaran. Maka manusia itu dalam dirinya minimal ada 3 nasab. Ada nasab jasad, ada nasab nur, ada nasab ruh. Kalau nasab jasad, banyak yang tahu. Ini Habib Mahdi As-Sagaf yang wali di Parung, almarhum, udah meninggal ya, pesantren Nurul Iman. Itu dia berangkat ke Masjidil Haram, duduk di pintu apa gitu ya, tiba-tiba ada orang nyapa, kamu si anu ya, bin sampai ke Rasulullah. Itu nama jasad, silsilah jasad, bisa diketahui oleh banyak wali. Banyak wali bisa tahu, Pak. Tapi kalau nasab nur, nasab ruh, cuma Nabi yang tahu. Karena kolbu Nabi diwariskan nanti isi ilmunya ke Imam Al-Mahdi, maka beliau tahu, Pak, nanti. Tapi nantinya udah nggak lama loh, Pak, ya. Jangan dikira 100 tahun lagi, enggak. Ini COVID ini sudah penanda kalau ini sudah dekat. Negara udah banyak yang kolab, Pak, sekarang. Bener nggak? Biasanya virus itu ya nggak nyampe setahun hilang. Udah setahun 2 tahun hilang. Kalau ada wali yang doa. Kan wali nggak mau doa, Pak. Jadi wali-wali nggak berani doa, ya Allah angkatlah virus, nggak berani. Su'ul adab. Allahnya berkehendak ada virus, kita mau virusnya diangkat. Sopan nggak? Maka mereka sekarang cuma ridho dengan apa yang ada. Itu wali. Jadi mohon maaf, kalau bapak-bapak ini ngotot, ya Allah angkatlah virus, jangan maksa Allah dong ya. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah belum berkehendak virus ini berangkat. Apa yang kita katakan? Ya Allah berikan aku kesabaran, ridhoi kami. Jika umur kami panjangkan dalam keselamatan. Jika Engkau ambil dalam syahid. Semoga yang meninggal dalam virus ini dianggap syahid.